warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pimpinan cabang Muhammadiyah Batang dan juga Aisyahnya, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Batang. Ini ada Pak Ustaz Badawi, juga tuan rumah pengasuh panti asuhan Umar bin Khattab, Kiai Haji Mursidi, Ustaz Mursidi. Ini saya dengan Pak Mursidi ini baru bertemu setelah 40 tahun. Ya, 45 tahun bahkan ya. Wah. Tadinya saya nggak pernah dengar nama Mursidi itu selama 45 tahun itu. Dan juga gak ada yang memberitahu gimana kuburannya gitu. Tahu-tahu kemarin waktu kondangan itu ketemu gitu. Alhamdulillah. Dulu pernah bersama-sama di Gontor dulu Pak, sama Ustaz Mursidi. Tapi Pak Mursidi ini nanggung alim tembak dulu. Terus kalau dikaget gitu dulu, saya minta misi pengajian di Batam, semuanya orang-orang hebat. Ketua PDN yang dulu saya Pak Dr. Ali, ya. Oh iya, Ali Tidiatno, laris itu diundang bolak-balik ke Kebumen, ini laris, kalah saya. Dulu ada almarhum Mas Nasihin itu, Pak Nasihin ya, satu angkatan dengan saya di Pemuda Muhammadiyah dulu, ke Riau, ke Pontianak, ya alhamdulillah. Ya saya sangat bahagia sekali nih bertemu ibu bapak-bapak. Ini karena saya ini karena saya ini udah ada dengan kamera itu kan. Dan ada ini juga Pak, jadi saya nggak bisa jalan-jalan ini. Padahal biasanya saya itu berdiri ini kan, kalau pidato itu, kayak orang tua jagung gitu. Coba lihat, pernah nggak lihat fotonya Bung Karno pidato duduk Pak? Nggak pernah. Selalu berdiri gitu kan. Tapi mungkin saya sudah jadi orang tua gitu ya. Sebagai orang pantas saya tua kayak gitu ya. Jadi ya kadang-kadang seperti itu ya. Nanti kalau gambarnya kadang hilang, kadang berarti saya sudah pergi mas ya. Oh. Nah, saya mulai itu begitu lah. Ya. Dari ibu yang di sini lihat juga ya. Harusnya di tengah dengan tempat duduknya mas. Aduh. Menurut Imam Syafi'i, Pak, untuk masalah ta'lim itu tidak boleh ada takbir ini, karena ilmu itu akan lebih cepat ditangkap kalau murid itu melihat wajah mudaris. Ya. Jadi yang di depan sini lebih cepat nangkap ilmunya, yang di belakang ya agak lambat. Apalagi yang di pojokan sana sambil ngobrol gitu. Ya. Begini ibu bapak, salah satu program ya, prioritas dalam
keyakinan ya bahwa agama kita ini agama yang benar, dan juga bahwa strategi kita ini insya Allah strategi yang paling pas, karena banyak orang tidak memiliki ketahanan ideologis, ketahanan keimanan. Kalau kumpul di sini, wah, halal, haram, jelas, apa, man ro'a minkum munkaran, siapa saja yang melihat adanya kemungkaran, maka hendaknya dia harus bertindak dengan tangannya. Kalau tidak, dengan lisan, kalau tidak cukup dengan hatinya. Tapi kalau dapat posisi yang enak gitu, ya antara halal haram itu jadi gak jelas itu kan. Nah, ini yang dinamakan ketahanan keimanan, ketahanan ideologis gitu. Dan kita alhamdulillah ini sampai berapa? 100 tahun lebih sejak Muhammadiyah berdiri, tetap survive sampai sekarang, mengalami zaman yang tidak tentu. Hindia Belanda, kemudian kemerdekaan, kemudian masa demokrasi liberal, terus demokrasi terpimpin, munculnya masa macam-macam gitu lagi. Pemberontakan PKI, Orde Baru sampai sekarang, ya alhamdulillah kita bisa melewati dengan baik. Nah, ya inilah pentingnya penguatan ideologis. Nah, di antara penguatan ideologis itu adalah menyebar luaskan risalah Islam berkemajuan. Risalah Islam berkemajuan itu rumusan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo kemarin itu. Ini kayaknya banyak yang hadir ini kan. Ketemu saya kalau nggak salah ya. Nah, jadi Muktamar yang juga kita itu di antara yang dihasilkan dari Muktamar itu setelah mendapatkan masukan dari ranting-ranting dan cabang-cabang, kemudian juga dari sidang tampil, rapim, baik itu pusat maupun wilayah maupun daerah maupun cabang, itu dikumpulkan. Dan rumusan titik temunya yaitu pada risalah Islam berkemajuan, yaitu karakteristiknya itu wonten gangsal. Karakteristik Islam berkemajuan, jadi sosok manusia muslim yang maju, yang berkemajuan itu seperti apa? Itu adalah yang berlandaskan kepada tauhid. Yang pertama, biasa tuh, pengajian Muhammadiyah mesti tauhid, gitu kan? Pelajaran keagamaan di sekolah-sekolah kita pertama tauhid. Tapi tauhid kita ini harus ditekankan pada amal, pada tindakan. Jadi yang namanya keimanan itu biasanya itu apa itu? Bil arhan, kan? Kemudian juga bil lisan, qaulun bil lisan, fikrun bil arhan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi apa? Keyakinan dalam hati, dalam pikiran, kemudian juga harus dideklarasikan, dinyatakan dengan lisan dan diwujudkan dalam tindakan. Nah, insya Allah kalau untuk masalah dalam pikiran, dalam hati, semua sudah beriman.
Dalam lisan juga kalau ditanya, oh semua sudah bagaimana? Nah, yang ketiga ini, yang umat Islam ini masih sering bolong-bolong, yaitu amalun bil arkan. Bahwa iman itu tidak hanya dalam hati, tidak hanya kita merasa takut kepada Allah, bukan? Tapi ya selain kemudian kita tunjukkan keimanan kita, yang lebih penting itu adalah bil arkan, dengan perbuatan. Nah, kita ini mendirikan panti asuhan itu adalah wujud dari amalun bil arkan. Mewujudkan Quran itu dalam tindakan al-ma'un. Nah, bangun panti asuhan, apalagi bangun sekolahan, mendirikan masjid. Mendirikan masjid ini kan, waduh, untuk jadi ketua panitianya aja mesti saling dorong gitu kan. Jangan mau betul lah, terus gitu kan. Rapat panitia, oh semua mau dimasukkan setelah ada ketuanya. 50 orang coba diundang rapat, kadang-kadang yang datang ngomong 10, Pak. Sabar juga begitu, Pak ya. Wow. Aisyah ingatan di mungkin. Kalau rapat yang datang berapa? Biasanya Aisyah sergap ya. Rajin ya. Nah, tauhid ya. Nah, kemudian berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Nah, ini penting nih. Ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan tajdid dan ijtihad, pembaharuan. Pokoknya kalau dibahas semua tidak cukup waktunya. Apalagi saya ini tidak biasa ceramah lama-lama, Pak. Paling setengah jam aja udah KO saya ini. Nah, kemudian wasatiyah yang keempat itu. Wasatiyah itu unggul, adil, wasit. Nah, jadi wasit itu harus di tengah-tengah, Pak. Tidak memihak, itu netral wasit itu. Ya. Lo wasit itu ikut-ikut, waduh. Udah jadi pemain gitu. Mana itu kan? Oh, AS kan ini semua itu. Ada temannya bilang, "Weh mas," wah, itu kan. Padahal nunjuk ada, mau nunjuk aja takut, Pak. Di foto atau melakukan. Tapi majikannya para ASN ini, Pak, wah malah pada kampanye kemana-mana. Bagaimana? Ya? Oke, tapi sudah selesai ini ya. Sudah. Oh belum ya? Berikutnya. Oh tidak apa-apa, kan? Kita ini orang-orang Muhammadiyah diuji ya, gitu, Pak. Ya. Kita akan hanyut ataukah harus mempunyai pegangan yang kuat, al-urwatul wuthqa. Oke, wasatiyah, unggul, adil, pertengahan, tengah. Saya ini bisa untuk tengah-tengah nih, bawa pada itu. Kemudian yang keempat adalah rahmatan lil alamin. Oh, yang kelima nih. Yang kelima itu adalah mewujudkan rahmatan lil alamin. Ini panti asuhan kita ini kan yang penting anak yatim, ya. Anak yatim. Apakah itu dari Muhammadiyah atau bukan? Nah, kita kan harus menyatu. Di sekolah kita juga begitu. Ada orang Nasrani pengen sekolah di sekolah Muhammadiyah, wah kita senang terus ngomong. Setiap hari dia mengucap kalimat syahadat gitu kan. Ada itu, ada Cina.
jauh, ada, yaudah sebelah aja, Asia. Hebat anak itu kalau nyanyi itu sang surya. Hafal itu itu bilahi robba gitu kan. Wah, saya bilang sama bapaknya itu, bilang, "Kok, anakku Islam ya?" Oh, dia seolah-olah asik doang nyong. Nah, oke, baik. Nah, saya tidak akan membahas semuanya ya. Saya akan membahas tentang itu tadi, yang kedua ya. Kita itu harus dalam beragama itu berlandaskan pada Quran dan Sunnah. Begini Pak, saya ingin cerita, ya, saya tidak sealim Ustaz Nursidi yang bisa mendalil macam-macam. Aku langsung saja dongeng. Begini, ada seorang kiai, dia memelihara burung beo yang bisa menirukan suara. Nah, karena kiai, burung beo itu diajarin apa? Kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam waktu singkat, apa ini? Beo itu fasih, yang ngajarin kiai kok. Setiap hari mulang ngaji, mulang beo gampang. Betul, beo itu bisa itu. Kalau ada anak kecil lari-lari, beo itu jawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sangat bangga pakai ini. Ada kamu betul juga nih, beo saya bisa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu hari, ya, pembantu Pak Kiai ini lupa ketika habis ngasih air mengganti makanan itu, air, ya, ditinggal begitu saja, pintu sangkar burung itu masih terbuka. Padahal di rumah Pak Kiai itu banyak kucing. Loh, kucing itu lihat rumah itu terbuka, langsung ditubruk, dibawa lari. Berunya teriak keok. Pak Kiai itu melihat, tapi kemudian tiba-tiba Pak Kiai wajahnya pucat, terus masuk ke dalam rumah. Nah, Bu Kiai kaget juga, diketok-ketok enggak jawab. Sampai lama, kemudian pas waktunya sholat zuhur kan, pas Pak Kiai nopo boten ngimami sholat gitu kan, akhirnya keluar, udah nunjuk santri yang paling tua untuk ngimami sholat. Nah, setelah sore hari beberapa orang santri datang, Pak Kiai, saya dengar Pak Kiai sedang sedih. Apa karena wafatnya beliau tadi? Ya, kebetulan para santri itu ya tahu bahwa beberapa orang santri itu patungan beli burung beo untuk menghibur sang kiai. Ini kami bawakan ganti almarhum itu tadi, ya. Nah, apa jawab Pak Kiai? Yang bikin saya sedih bukan karena kematian burung beo, tapi ya terima kasih kalian sudah membeli ganti burung beo. Begini, anak-anakku, saya sampaikan, burung beo itu saya latih untuk mengucapkan kalimat syahadat, dan burung beo itu fasih mengucapkannya. Tapi ternyata ketika dia mau mati, ketika dalam keadaan sakaratul maut, bukan kalimat thayyibah yang dia ucapkan, tapi keok. Saya langsung sadar, Pak, saya ini hafal surat Kahfi, hafal Yasin, hafal doa-doa itu kan, zikir pagi dan sore hafal, setiap hari saya baca. Tapi apakah nanti kalau sakaratul maut saya akan mengucapkan kalimat thayyibah? Jangan-jangan nanti saya hanya bilang keok. Nah, ini apa tuh, Pak? Ini yang ketawa-ketawa jangan-jangan nanti. Wah, peraturan mau itu
menyembah walaupun dia itu sudah hafal. Karena yang diucapkan itu hanya di mulut saja, tidak dimasukkan dalam hati dan tidak diwujudkan dalam tindakan. Jadi dalam hatinya tidak ada. Maka kalau banyak orang di mana-mana baca tahlil, ngomong 10.000 itu, tapi kalau tidak mewujud dalam tindakan, ya udah itu cuma di mulut saja. Nanti ya kalau ada malaikat Israel ya cuma keok. Jadi harus kita hayati ya, dengan sepenuh hati. Maka, nah ini kita, ibu bapak, dalam membaca Al-Quran, sebenarnya mau Al-Quran tuh, bapak, mau sih, ibu mau sih, oh alhamdulillah. Kalau ada yang belum ya sehari 2 menit saja Pak, baca. Nah selama ini kita kalau membaca Al-Quran, kebanyakan umat Islam ya, itu dengan niat agar mendapat pahala dan untuk ganjaran, yaitu suatu hal yang baik ya. Apa bermomai bocah setelah marah sama anak kan, kudu baca Quran, hati dari kayak teman. Nah, ya, baik. Ada juga membaca mendengarkan tadi Qori baca Quran, tiba-tiba ingat, ya Allah, yang bulan ini durung infak pakai asuhan. Padahal tadi ayat yang dibacakan itu tidak ada hubungannya dengan anak yatim, Pak. Tapi Quran itu bisa menjadikan orang begitu. Ya. Lagi pikiran tadi punya, ya Allah, untuk ujung pria. Anak dengan Jogja jalur dikirimi duit. Pas sore anu nagih kayak cicilan motor. Umat kan? Tiba-tiba enggak ya, enggak yang pokoknya. Terus wudhu baca Quran, tiba-tiba kayak tenang gitu. Tiba-tiba gampang, oh iya yang duit ya, berpiutang paksa takir Pak. Tiba-tiba ada titik terang ke jalan keluar. Nah ini kadang-kadang seperti itu Al-Quran ya. Nah, membaca Al-Quran karena bentuk ganjaran, benolih ganjaran, enggak apa-apa. Nah yang kedua, dan yang kita meningkat ini, Bapak Ibu. Itu yang pertama itu, kalau istilahnya Ustadz Mursidi, istilah anak-anak mungkin itu, yang pertama itu apresiasi spiritual. Jajannya ya benolih ganjaran. Jadi bahasanya kalau ilmiah mengapresiasi Al-Quran secara spiritual. Ya pakai kita lah. Saya juga mau kelihatan kita jajan orang. Nah yang kedua itu apresiasi secara intelektual. Nah, jadi ibu bapak ini kan sampun rajin mau Quran, tapi tolong ya, karena kita tidak bisa bahasa Arab, kecuali Pak Mursidi ini yang tamatan Gontor, ya kita baca terjemahannya. Bagaimana agar Al-Quran ini pesan Allah itu sampai kepada kita. Banyak orang-orang ya zaman sekarang Pak, baca Al-Quran itu berandal-dandal, apa yang berandal ya? Berandal-gradul gitu kan, nggak lancar. Akibatnya dia lebih banyak baca terjemahannya. Tapi pemahaman agamanya dengan demikian akan lebih baik daripada orang yang sudah baru berdoa tapi nggak ngerti artinya. Sama seperti nenek saya itu baca Al-Quran satu hari bisa 4 juz. Nenek saya dulu itu baca 6 berarti 6. Tapi kalau saya tanya
Napa itu artinya enggak? Lah apa bahaya gitu kan? Enggak tahu. Tapi memang bisa menjadikan tenang beliau itu. Tapi enggak ngerti ketika ditanya. Tetangga-tetangga saya itu, karyawan saya itu, wah, sering itu ikut yasinan gitu kan. Begitu pulang saya tanya, Mas, apa? Yasin itu artinya apa? Wah, muter-muter kok. Tapi apa loh? Oh, apa? Jadi banyak orang yang hafal, tapi nggak tahu artinya. Sama, kita juga hafal kan surat Al-Ikhlas kan? Al-Ikhlas, Bu, hafal ya? Nah, tapi saya sering nanya, jangan di sini, saya nggak usah nanya bawaan, mesti ngerti sih. Saya tanya Allahus Somad, gitu kan? Banyak yang nggak tahu artinya. Sini kan tahu semua, makanya saya nggak nanya. Allah Somad artinya apa? Nanya apa ya? Tapi apa gitu kan? Bahkan surat Al-Ikhlas itu kan surat paling favorit untuk sholat gitu kan. Rokaat pertama rokaat kedua sah saja sebenarnya. Surat yang lain itu kangen gitu kan, sudah dibaca. Nah, jadi mari kita itu harus meningkat agar bisa memahami Al-Quran. Nah, apresiasi secara intelektual ini banyak sekali ya. Kalau teman saya dari Jawa Timur, anak pemuda Muhammadiyah ya, beliau ini S2-nya di ITB, S1-nya di ITS, S2-nya di ITB, dan S3-nya di Jepang. Ahli fisika teori fisika. Dia yang menulis tentang ayat-ayat semesta. Ya, sederhana Pak. Dia meneliti ayat-ayat, umpamanya mengapa dalam Al-Quran itu ada ayat tentang besi, Al-Hadir. Dan mengapa dikatakan di sana bahwa Allah itu menurunkan besi dari langit? Kok menurunkan dari langit? Mengapa? Kemudian juga beliau meneliti, nah ini saya tanya dulu nih, ibu-ibu, bapak, ngertos betul? Nanti kalau kita masuk surga, ini pada masuk surga kan? Insya Allah masuk surga. Apa? Hidangan pertamanya itu nopo? Ada welcome drink, nopo? Oh. Nah, penting ini biar nanti terbiasa dan cocok. Welcome drink ibu-ibu dan bapak nalika mlebet swarga niku inggih menika wedang jahe. Wedang jahe. Nah, maka kalau ibu-ibu belum terbiasa minum jahe, ya sekarang sudah kulino. Ada geladi bersih lah, geladi bersih ya, nanti sampai sana aku langsung. Itu kan dalam Al-Quran ada itu kan. Yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Zanjabil itu artinya jahe itu. Nah, terus ingkang kagungan angkringan, ini bukan jadi ditulis. Suguhan surgawi. Nah, begini, Mas Agus Purwanto itu nama kawan saya ini nulis tentang zanjabil, tentang jahe. Nah, dia menginginkan karena para santri di Indonesia itu setiap hari baca Quran dan ada ayat tentang zanjabil, tentang jahe, semestinya umat Islam itu kalau ditanya tentang jahe itu ya ngerti, faham. Loh sekarang kalau ditanya jahe paling ben orang masuk angin.
dan orang untuk terus gitu kan. Apa kandungan jahil itu? Sampai Allah ya, itu menyebut dalam Al-Quran gitu kan. Ya tentu ya istimewa lah. Nah, kita harus tahu, harus mempelajari. Nah ini apresiasi intelektual ini seperti ini. Nanti ya kalau ada seorang profesor ahli herbologi gitu kan dari Korea menemukan ternyata jahil itu mengandung khasiat ini, nulis buku tebal kayak itu. Baru deh kita bilang, oh iya Quran juga sudah ngomong begitu. Tapi kan ketinggalan kan. Yang diundang ceramah ya orang Korea ini Pak. Kita cuma gih mau. Maka tolong ya, Quran itu harus kita pahami. Maka kita baca terjemahannya. Kalau bisa bahasa Arab, oh gampang. Tapi kalau belum bisa ya baca. Loh makanya kalau biasanya rampung kali juz ini namun juga juz. Ini bakal apa-apa. Sedikit tapi paham. Itu lebih baik daripada banyak tapi tidak paham. Ya, perintah pun Gusti Allah itu kan Iqra. Nah itu tentang kamus bahasa Inggris advance dictionary kamus Ustaz Mursidi ini itu disebutkan bahwa to read is to comprehend. Membaca itu juga berarti memahami. Nah sekarang kalau kita setiap hari baca Quran tapi nggak paham, nah itu berarti belum Iqra itu. Hanya merafal saja. Iya, merapal. Apa itu merapal? Ngomong beliau kan. Ya seperti guru beliau tadi itu kan. Ayo Pak Bu meningkatlah gitu kan. Sekarang kalau ada Quran tanya lagi, anak terjemahannya apa orang kus? Loh, kamu kok sekarang kalau baca Quran kok nyari yang ada terjemahannya? Kemarin saya udah mendengarkan ceramahnya Ustaz Abdul dari Kebumen, gitu kan. Penting itu ada hasilnya kan, Pak Bu. Gitu kan. Harus ada perubahan dong dari pengajian ke pengajian. Ini setiap bulan Pak, setiap pekan. Setiap pekan, Masya Allah. Pahalanya sudahlah. Kan? Ini maka insya Allah pikantuk jaya dalam surga insya Allah. Nah, tapi ya itu paham apa enggak gitu loh. Kalau jadinya berapa tuh setengah aja gitu kan. Tapi mengapa waktu untuk kok kalah terus gitu loh. Nah ini kan karena loh memahami ayat Allah aja nggak mau gitu kan. Yang dipahami cuma WA saja. So baru Pak, kita ini mayoritas ini di Indonesia ini kan. Oh berapa? 80%, 90% umat Islam. Ya 90% lah. Orang lain itu cuma 10%. Tapi kok coba kekayaan negara ini hanya dikuasai orang yang 1%, Pak. Dan kebanyakan orang-orang yang oh iya, teman-teman Tionghoa itu, saya bukan yang benci Pak, banyak teman-teman Tionghoa saya yang baik-baik gitu kan. Banyak orang Cina tetap pembujuk atau penyumbang panti asuhan juga ada, jadi donatur setiap bulan itu kirim budo, Indomie maksudnya banyak juga baik. Tapi mari, ini kan nggak fair. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ya membaca majalah Forbes, Forbes itu biasanya meranking orang-orang paling kaya seluruh dunia itu. Kalau di India itu mayoritas orang-orang Hindu, mayoritas orang Hindu. Kalau kita mencari 10 orang paling kaya di India, dia orang Hindu. Orang Hindu. Di Filipina mayoritas
cari orang 10, tidak ada. 50 orang kaya itu orang Islamnya itu cuma 4. Itu pun bukan orang Muhammadiyah semua. Dan dulu kan orang sholat itu kan 4 orang itu. Ya, gimana? Ayo Pak, Bu. Nah ini karena kita belum memahami Al-Quran gitu, kan? Maka tolong anak-anak kita ini, kemarin dari sekian banyak ini siapa yang maju sebagai anggota legislatif ini? Oh Badawi? Tidak. Tidak ada itu. Pak, saya pernah Pak 2 kali maju jadi anggota DPR Pak, dan kalah terus. Tapi nggak apa-apa kan? Coba daripada Rocky Gerung gitu kan. Rocky Gerung ngomong tentang politik macam-macam. Tapi tanya sama Rocky Gerung, pernah nyalek apa enggak? Nggak pernah dia terus ngomong politik. Saya setiap kali ketemu orang ngomong tentang politik terus pertanyaan cuma satu. Sampai hebatnya orang politik itu tahu nyalek apa orang? Orang mas sana, saya walaupun kalah, didatangi preman, orang sama gitu, kalau 50 sih barang, udah pernah kita rekam wajah-wajah mereka, kita paham bagaimana berkomunikasi dengan mereka, itu kan, penting itu, dan pemimpin itu semestinya begitu Pak, dari bawah ya. Dari pimpinan ranting, kemudian ke cabang, kemudian ke daerah, wilayah, baru pusat, kan? Saya dulu juga sekretaris PCM Serung, kemudian muda-muda daerah, termasuk PDM, kemudian PWM, terus pola kayak gitu kan. Kalau yang akan datang dari Batang lah, gitu. Saya kesel Pak, oh Batang, besok mau ke Pekalongan apa? Nah, kembali lagi ya. Sampai di mana tadi itu? Nah, jadi sampai di mana tadi? Nyambungnya angel. Kenapa? Oh, orang kaya, iya. Jadi tolong. Ya, mengapa kita tidak punya orang-orang yang lain? Jadi tolong anak-anak kita itu, di samping kita ajarin mereka ngaji, baca. Kalau liburan atau kalau lagi kosong di rumah, ya, kalau liburan daripada main game kayak gitu, ajak ke pasar kayak gitu. Ada pisang di kebun belakang rumah, terus matang, potong kayak gitu kan, potong-potong gitu kan. Jadi Pak, tolong ini Mas, yuk, Mas, tolong ini jualkan ya ke Ustaz Mursidi di sana buat anak-anak yatim gitu kan. Nah, nanti ibunya nelpon, bapaknya nelpon Ustaz Mursidi. Ustaz Mursidi, ya ketok-ketoknya apa yang ngapain? Tegal ya. Ketok-ketoknya bilang belilah gitu kan, biar anak saya senang. Nanti saya ganti uangnya. Betul latih loh, anak remaja itu menawarkan sesuatu, kemudian ada yang membeli, oh senang dia, pasti dia besok lagi, Pak, ini gedangnya mana? Betulan, semangat dia itu. Ayo, ajari mereka tumbuh jiwa bisnis. Kita butuh orang-orang kaya, gitu kan. Kita butuh orang kaya Yusuf Kala, gitu kan. Ada orang kaya bantu kampanye juga orang Kristen, orang Lembong. Nah, harus punya orang kaya ini. Dan, nah ini, Bu, Pak, anak-anak muda di sini itu kan. Anak-anak kita kan kuliah nih, ya, sekolah. Muhammadiyah juga awal yang dibangun ke sekolahan kok, harus sekolah. Tamat
paling 2 tahun Pak, 1,5 tahun juga bisa selesai. Katakanlah sampai 3 tahun, umur 25 tahun sudah S2, MM, magister apa, hukum apalah gitu kan. Umur 25 sampai 30 magang, bekerja sama orang, tapi dengan niat untuk belajar bagaimana, pokoknya dia lawyer, ya bagaimana mengatur sebuah kantor pengacara. Dia seorang apoteker, bagaimana bikin apotek, bagaimana bikin obat. Ya. Sampai umur 30 tahun. Umur 30 tahun sampai 35 buka usaha sendiri. Ayo, bisnis apa saja kerjakan. 5 tahun. Umur 35 sampai 40 ambil bisnis yang paling dikuasai. Fokus. Nah, fokus itu umur 30-40 tahun, Pak. Baru setelah umur 40 ke atas, pernah Pak. Mau nyalon jadi gubernur juga bisa. Apa mau dakwah ngomong apa saja, dapur sudah tenang Pak. Gitu kan. Gak ada yang bakal mencat, gitu kan. Saya gitu orang swasta, ngomong saya enaknya, gitu kan. Apalagi masuk ke sampai sudah mencat. Nah, tapi kalau ASN itu di, wah, kok kapon. Jadi orang bebas. Nah, habis itu nanti nyalip Pak. Itu coba 5 tahun yang akan datang, putraan jenengan loh, harus yang duduk di DPR sana Pak. DPR itu berarti membuat hukum seperti Koldi dulu itu. Hukum yang dihasilkan oleh anggota DPR itu ya hukum Islam Pak, kalau di Indonesia. Maka kalau yang kumpul di sana orang-orang yang nggak paham Quran, nggak pernah ngaji, malah langsung biasa menggabir, ya gawat itu. Mulia itu, politik itu suci itu. Tolong Pak, ya. Kapan pemilu yang akan datang tadi Pak? 2029. Nah, 2029 ya, 5 tahun Pak, nyalain ini. Oh, iya dong. Oh, saya bilang sama anak kita, Mas, Om Guru dengan maju jadi calon ya. Ketua parpol Kalori itu kan. Tolong anak saya itu hebat. Ayo dong, kita promosikan anak kita. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya? Nah, 2029 maju Pak, sanggulnya sakeh ya. Tenang kayak gitu. Wong siapapun yang sanggulnya itu pede banget. Haji, wong Indonesia walaupun sudah pakai seragam, ya kadang-kadang wedi sebab apa? Sanggulnya sedikit. Coba kalau sanggulnya banyak itu, kesasar apa-apa, sekelompok gitu. Anak kita juga disambung yang banyak gitu kan. Bapak juga begitu Pak, walaupun dompet tipis ya tetap harus gagah gitu. Etok-etok sanggulnya apa gitu kan. Bersama istri nggak boleh, nggak punya uang gitu kan. Urus gampang gitu. Nah, mulai dari bawah Pak gitu kan. Nah ini ada orang tiba-tiba jadi melompat jadi wakil presiden loh. Harus itu undang-undang itu, saya ngomong konstitusi Pak. Konstitusi UUD 45 itu kan. Umur 40 tahun itu usia kenabian loh. Nabi yang terus Nabi Yusuf kan. Kapan dosa Pak? 40 tahun itu kan. Life began at 40 gitu kan. Hidup setelah umur 40 tahun. Oke, kita kembali pada Quran ya. Tiba-tiba ke sana. Tapi tolong, anak kita harus jadi seorang muslim, ya. Seorang yang berkemajuan, bertauhid dan wali. Nah, kita itu perintah Allah itu aqimus sholat wa atus. Bagaimana mau atus zakat?
uang aja nggak punya. Berarti itu adalah spiritual, rohani, dan juga ekonomi itu. Umat Islam itu diwajibkan untuk kaya. Coba, sudah kaya, maju jadi gubernur. Kalau ada orang Batam anggota pengajian Tanwir ini yang anaknya jadi gubernur, mesti wong Batam ngaku sedulur kabeh. Ayo Bu, Pak, masa nggak bisa? Itu banyak sekali itu koruptor itu, anaknya itu maju dan sekarang duduk bekas organisasi terlarang itu yang kemudian anak-anaknya itu duduk di dewan. Loh, kita ini orang baik, rajin sholat malam, rajin puasa, rajin tadarus. Kita harus yakin anak kita itu mesti bisa kan? Yang ketiga, jadi yang pertama apa? Apresiasi spiritual. Yang kedua, intelektual. Yang ketiga, nah ini yang melanda hampir semua umat Islam, yaitu menjadikan Quran seolah-olah memiliki kekuatan magis, magic, apresiasi magis. Quran bokong laris, bolu jodoh gitu kan. Pengen wajahnya itu ganteng. Baca surat Yusuf, setiap hari ya, baca surat Yusufnya baik. Tapi niatnya itu nggak benar ya, harus dasar pesek lah. Quran juga untuk itu. Ya. Ada saudara saya itu, Mas, yang sebenarnya baca surat Waqiah itu orang sugi-sugi. Aduh, saya bilang, tahu nggak? Itu jin Sriadi itu, itu punya cikarang segala macam, bikin jalan kok. Orang tahu baca surat Waqiah. Kohir nggak pernah baca surat Waqiah. Nggak ada hubungannya. Surat Waqiah betul ada riwayat yang mengatakan bahwa kita akan kaya, tapi kaya hati, Pak. Jiwanya yang kaya, bukan materinya, kan? Jiwanya yang kaya, walaupun tidak punya tapi pantang minta-minta, kan? Apa? Bisa ilal mahrum, orang yang mengharamkan diri untuk minta-minta. Nah, maka ini yang ketiga ini jangan gitu kan, Quran jimat gitu kan. Dulu itu di pesantren itu di Gontor itu sekolahnya Ustaz Mursyid itu setiap tahun itu ada pemeriksaan lemari siswa, pemeriksaan kotak, lemari dan tas siswanya. Itu pasti ditemukan jimat macam-macam bentuknya. Langsung kayak apa? Kayak begitu. Langsung kayak rencong macam-macam. Anak bodong suruh barang saya itu semua disita, diogong gitu, bakar di konten para santri. Gak ada apa-apanya gitu. Malah dulu kiainya Pak Mursyid itu pernah jual keris yang dianggap sekti gitu kan. Dia mundang sekampung, keris itu taruh dikencingi Pak. Waduh, bener-bener kiai itu kan. Nah, artinya apa? Ini ada orang yang pengen orang kemalingan, Pak, maca surat Yasin karo keliling rumah, sewengi. Jelas gitu ya. Tapi kan ada orang yang percaya kayak gitu kan. Lumayan Pak Bu, saya itu bilangin setiap kali saya mau ke sekolah kan jalan kaki saya itu. Apa itu orang punya anjing sudah kerja. Ada yang bilang, Mas, benar dia asu maca sumung kubun formula yang ciuman. Wah ini agak bener.
Nah ini, maka umat Islam itu ya tadi ya. Ini apresiasi yang ketiga ini celakanya Pak. Ini yang paling banyak menghidupi umat itu, makanya tetap miskin begini. Jadi kita harus apresiasi secara spiritual, boleh. Kita harus dapat pahala, tapi yaitu intelektual. Kita harus paham apa yang kita baca. Mulai sekarang Pak, ganti Qurannya itu, yang ada terjemahannya itu, yang hurufnya gede-gede, gitu. Atau Android kan ada itu kan, ada terjemahannya. Nah itu, diantara kita ini dalam menerapkan bahwa Muhammadiyah dalam beragama, faham agama Muhammadiyah itu adalah berlandaskan Quran dan Sunnah. Cara untuk memahami Quran itu ya seperti itu tadi ya. Kalau ada persoalan ya, kita harus punya landasan Qurannya, kemudian kita cerna dengan nalar secara burhani. Kalau berlandaskan teks itu namanya bayani, burhani. Dan untuk menerapkannya ya kita harus pakai rasa, pakai kepantasan. Itulah yang namanya irfani. Ibu bapak, saya sudah cukup memberikan di sini. Jadi saya non sewu Pak, saya tidak biasa ceramah lama-lama, cukup lah, sedikit saja. Yang penting kan dilaksanakan. Apa yang harus dilaksanakan Pak? Apa Pak? Apa Pak? Baca Al-Quran dengan baca terjemahannya ya. Belum paham juga baca tafsirnya. Tafsir menurut Buya Hamkaf ini ganti tafsir Tanwir. Belum paham juga Quraisy wah seperti itu. Maka dan ingkang saya juga sampai akhir dan enggak menego. Terima kasih. Ini Ibu Aisyah sudah banyak yang semutan kakinya. Istri saya juga Aisyah ketua PDA Kabupaten Bendungan. Itu istri saya itu kan. Dan saya yang dorong untuk maju jadi ketua, gitu kan. Dan saya kampanye itu, pilih istri saya. Sehingga ada gitu ya, sana di ketua pakai bolibu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.